Baik, salam Maranatha. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saya ucapkan kepada semua peserta, pemirsa, partisipan yang bergabung bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam kelas eksegesis kejadian. Hari ini kita masih dalam kelas kita di Grave International Theological Seminary. Dan kita membahas kitab Kejadian untuk semester ini dari pasal 12 sampai pasal 50. Semester lalu kita membahas pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu adalah fondasi yang sangat-sangat penting. Tetapi kemudian kita masuk ke pasal 12 sampai pasal 50 yang juga penting dan berisikan banyak kisah-kisah yang memiliki pelajaran yang sangat indah dan sangat berguna bagi semua orang Kristen sepanjang zaman. Sekaligus memberikan fondasi sejarah Alkitab yang sangat penting karena menceritakan tentang para patriark. Abraham, Ishak, Yakub, kemudian anak Yakub. Dan kita sudah sampai di pasal 31 dan pasal 31 kita sudah masuk ke hidupnya Yakub. Kita sudah membahas Alkitab mencatat tentang hidupnya Abraham, kemudian Alkitab sudah mencatat tentang hidupnya Ishak dan kita sedang di tengah-tengah pembahasan mengenai hidup Yakub. Oke, dan bagi para peserta Grave International Theological Seminary, mahasiswa-mahasiswi beberapa minggu lalu baru saja menyelesaikan mid test itu sampai dengan pasal 27 kalau saya tidak salah, benar. Dan ini berarti kita sudah melewati mid test dan pembelajaran ini nanti akan diuji di final test ya, akan dilakukan pada bulan Desember. Jadi kiranya mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kelas ini mencatat dengan baik hal-hal yang penting. Dan bagi semua yang lain yang mungkin mengikuti pembahasan saya lewat YouTube, Anda misalnya bukan mahasiswa-mahasiswi GITS tapi Anda ingin ikut, tidak masalah, itu baik, itu bagus. Anda bisa belajar banyak firman Tuhan dan banyak hal ya yang penting di situ. Dan Anda bisa juga mencatat sesuai dengan keperluan Anda. Oke, mari kita masuk ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-31. Sebelum kita berlanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Tuhan, kami saat ini membuka firman-Mu, dan ketika kami membukanya, kami bersuka cita, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memelihara firman-Mu dengan utuh, dengan sempurna kepada kami pada hari ini. Sungguh suatu berkat yang luar biasa. Dan Tuhan, kami meminta sesuai dengan kehendak-Mu, agar Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu tidak ditulis berdasarkan kehendak manusia, tetapi berdasarkan dorongan Roh Kudus. Engkau yang kiranya pimpin kami Tuhan. Biarlah semua yang mengikuti kelas ini makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Kejadian pasal 31. Kita baca dulu ya. Ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Baik, sedikit mengingatkan settingnya. Settingnya adalah bahwa Yakub lari dari Esau karena dia mencuri berkat bapaknya, mencuri sesuatu yang kita sudah kasih tahu sebelumnya, mencuri sesuatu yang sebenarnya milik dia, begitu. Sungguh bodoh gitu ya, karena sebenarnya Tuhan sudah menubuatkan bahwa Yakublah yang akan diberkati, Yakublah yang muda ya akan menjadi tuan atas yang tua. Jadi sebenarnya berkat Tuhan ada pada dirinya, tapi dia bertindak di dalam kedagingan. Dia merasa dia harus menipu bapaknya, dia harus dengan segala cara merebut itu, padahal sebenarnya itu punya dia. Ya, walaupun bapaknya gimana-gimana, tapi Tuhan yang memegang kendali sebenarnya. Jadi seperti sudah kita bilang di sesi yang lalu bahwa Yakub sebenarnya mencuri sesuatu yang adalah milik dia sendiri. Ya, mencuri milik dia sendiri. Dan efeknya, efeknya dia harus lari ke Padan Aram. Dan di sana dia ketemu dengan penipu yang lebih hebat lagi dari dia. Gitu. Wow, dia ketemu dengan Laban. Laban adalah penipu yang lebih hebat lagi, dan Laban ini bahkan berbeda dari Yakub. Kalau Yakub masih takut dengan Tuhan, Yakub percaya kepada Yehova, tapi Laban sepertinya tidak dan menghalalkan segala cara ya.
Dan Yakub ditipu, dia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan istri. Sebenarnya dia hanya mau menikah dengan Rahel, tapi ditipu oleh Laban, akhirnya dia mendapatkan Lea dan Rahel. Dan kita sudah bahas juga bahwa di dalam semua itu Tuhan bekerja. Artinya sungguh suatu kondisi rumah tangga yang kacau balau, ada poligami, ya nanti bukan hanya berdua itu, mereka masing-masing juga akan menyuguhkan hamba mereka, yaitu Bilha dan Zilpa, untuk menjadi gundik, jadi 4 orang. Lalu mereka berebut berkompetisi dengan melahirkan anak dan sebagainya. Suatu situasi yang sangat sangat kacau sebenarnya. Tetapi Tuhan bekerja ya. Salah satu tema di dalam kitab Kejadian adalah Tuhan bekerja melalui berbagai kekacauan yang ditimbulkan oleh manusia ataupun serangan-serangan iblis. Itu Tuhan bisa pakai untuk memajukan program dia. Dan segala situasi rumah tangga Yakub yang kacau balau Tuhan pakai untuk mendatangkan bagi Yakub anak-anak yang banyak anak sehingga menjadi suku-suku Israel nanti. Dan setelah itu Yakub masih bekerja sama Laban untuk mendapatkan upah. Dan ya Yakub waktu itu dia akhirnya memberikan suatu deal, suatu janji bahwa oke, bagaimana kalau semua yang berbintik-bintik, berbelang-belang, yang pokoknya yang bukan warna yang mulus itu punya saya gitu. Dan Laban waktu itu sangat senang sekali. Wah, dia bilang ini luar biasa, kenapa Yakub begini bodoh, dan dia langsung deal katanya ya, langsung ayo kita jabat tangan, kita tanda tangan materai, kita ke notaris atau lain sebagainya. Tapi ternyata ya Yakub memiliki taktik dan dia mungkin Yakub tahu teknik-teknik penggembalaan yang Laban tidak tahu, dan yang bahkan sampai hari ini orang tidak tahu gitu. Dan akhirnya banyak di bawah tangan Yakub dan di bawah taktik yang dia pakai dengan dahan yang dikupas kulitnya dan lain sebagainya, itu yang ada di pasal 30. Dia mendapatkan banyak sekali harta. Nah, ini masuk ke ayat 30, pasal 31, sehingga anak-anak Laban, jadi Laban bukan hanya punya 2 anak perempuan yaitu Lea dan Rahel, tapi Laban punya anak-anak laki-laki juga rupanya. Dan walaupun anak-anak laki-laki mereka tidak diceritakan di Alkitab sepanjang ini ya, sampai dengan titik ini. Dan mereka berkata, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Dan perkataan ini sebenarnya tidak fair ya, tidak fair karena apa? Karena Yakub tidak curang. Yakub melakukan dealnya. Bahkan nanti kita akan baca bahwa yang mencurangi Yakub itu adalah Laban gitu. Laban yang mencurangi Yakub, Laban yang menipu dia masalah istrinya, kemudian masalah upahnya juga berkali-kali dia ini. Tapi saudara kasih Tuhan, ini adalah kata-kata yang didorong oleh iri hati, oleh dengki. Dan ketika kita memiliki iri hati, memiliki dengki dalam hati kita, maka itu akan menghancurkan cara berpikir kita. Itu akan mengubah pandangan kita sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Ya, ketika kita iri hati kepada seseorang, maka kita akan bersikap negatif kepada dia, apalagi dengki ya. Kita bersikap negatif yang tidak logis sebenarnya dan tidak benar, yang jelas di hadapan Tuhan pasti tidak benar. Tapi itulah yang terjadi ketika kita membiarkan iri hati, dengki atau kepahitan berkuasa dalam hidup kita, maka kita tidak bisa lagi objektif terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Oleh karena itu, ya Tuhan sangat mewanti-wanti mengenai masalah ini. Dan anak-anak Laban, di sini iri hati, mereka tidak berpikir ya. Coba kita lihat ayat 2, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Jadi yang iri bukan hanya anak-anak Laban, tapi juga Labannya sendiri. Ya, Laban sendiri dia iri hati juga, dia dengki. Padahal sudah kasih Tuhan, Yakub sudah sangat baik untuk dia. Kalau kita lihat ininya, perjalanan waktunya kita sudah bahas bahwa waktu pertama Yakub datang kepada Laban, harta dia sangat sedikit sehingga bahkan tidak diserahkan oleh Laban kepada anak laki-lakinya. Mungkin anak laki-lakinya disuruh kerja yang lain yang lebih menjanjikan, yang lebih
punya prospek lain sebagainya. Tapi kambing dombanya yang sedikit itu diserahkan kepada Rahel, anak perempuannya. Dia itu mengindikasikan bahwa harta dia dalam bidang ternak itu sangat sedikit sebenarnya. Tetapi di bawah tangan Yakub selama 14 tahun. 14 tahun boleh dibilang Yakub kerja tanpa bayaran ya, karena bayarannya hanya dapat istri 2 orang begitu. Yang sebenarnya toh harus dinikahkan juga oleh Laban ayahnya. Jadi dia nikahkan kepada Yakub yang memang baik begitu sama saudara dia sendiri juga. Dan dia dapat kerja yang gratis ya, hanya kasih makan sama Yakub. Dan wow, sampai hartanya banyak sekali begitu. Dan itu rupanya dilupakan ya, sekali lagi ketika seseorang itu dengki, iri, atau dalam kasus Laban dia adalah orang yang tamak. Ya, Laban ini bukan hanya iri, tapi dia seorang yang tamak, seorang penipu yang menghalalkan segala cara sebenarnya. Maka ini adalah akibatnya. Oke, kita lanjut ayat 3, tapi kita melihat bagaimana Tuhan menolong Yakub ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi ingat bahwa Yakub di padang Aram itu hanya sementara saja, dan itu harus kita ingat bahwa Yakub akan kembali ke negeri nenek moyangnya, bahwa dia di padang Aram hanya sementara saja, dan tanah dia yang sejati adalah di Kanaan. Itulah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, saudara yang kasih Tuhan. Dan di pasal 20 berapa itu ya? 28. Di pasal 28 ketika Yakub lari dari Esau, kita sudah melihat Tuhan mengokohkan perjanjian Abraham kepada dia. Jadi ya, kita pun harus punya konsep yang sama bahwa kita saat ini ya bukan di tanah negeri kita yang sejati ya. Kita suatu hari harus pulang ya ke negeri kita yang sebenarnya ya. Kita di dunia ini hanya musafir saja. Bahkan Abraham, Ishak, dan Yakub pun kalau kita baca di Ibrani pasal 11, mereka menantikan suatu katanya kota yang didirikan oleh Tuhan gitu ya. Oke, dan ayat 4, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata pada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Jadi kita mendapat informasi di sini bahwa ketika Laban melihat bahwa deal dia dengan Yakub yang tadinya dia anggap deal yang sangat luar biasa, bahwa wah bagus sekali deal ini, karena dia beranggapan bahwa sangat jarang kambing domba bisa beranak yang berbintik-bintik berbelang-belang, itu sangat jarang. Jadi dia pikir wah hebat sekali, tapi ternyata ketika dia bikin deal seperti itu, malah banyak yang lahir seperti itu. Jadi dia ubah-ubah terus upahnya, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda bikin deal dengan bos atau dengan perusahaan bahwa Anda akan, misalnya bos kasih pilihan ya, Anda mau digaji tetap atau Anda mau dapat persentase keuntungan, dan Anda bilang ya udah persentase keuntungan saja deh, walaupun keuntungan perusahaan masih kecil waktu itu ya, tapi ternyata setelah Anda sukses, Anda membawa perusahaan menjadi hebat, wah keuntungan perusahaan besar, jadi persentase keuntungan juga besar dan Anda dapat gaji yang besar ya, karena dealnya kan pakai persentase. Tapi bos malah jadi tamak dan berpikir, kita ubah, Anda tidak dapat persentase keuntungan karena terlalu besar, kita ubah jadi gaji tetap atau lain sebagainya. Pokoknya diubah sana, ubah sini. Anda tahu Anda berurusan dengan orang yang kacau, yang tamak, yang curang gitu ya. Ayahmu telah berlaku curang kepadaku, telah 10 kali mengubah upahku. Tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Nah, apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan.
Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Oke, jadi jelas di sini kita mendapatkan informasi dari Yakub sendiri bahwa dia sendiri pun dia pribadi sadar bahwa kesuksesan dia adalah karena berkat Tuhan. Dia bisa terluput dari segala taktik kacau dari si Laban dan dia bisa sukses dan dia bisa sampai hari ini adalah karena pertolongan Tuhan. Jadi itu yang sempat kita bahas sedikit di pasal 30 ketika saya ada membahas bahwa ada orang yang menyerang Alkitab dan berkata mana mungkin kambing domba itu bisa berubah anaknya gitu kan. Anaknya jadi berbintik-bintik berbelang-belang karena ditaruh dahan ini dan itu di depan mata mereka, lalu mereka bilang itu tidak sesuai dengan ilmu genetika dan lain sebagainya. Tapi saya sudah bahas bahwa ilmu genetika itu terus berkembang, saudara kasih Tuhan. Dulu manusia berpikir bahwa yang penting itu, jadi DNA manusia, karena kebetulan saya juga dokter umum, jadi saya tahulah sedikit banyak tentang ini, walaupun saya bukan ahli ya, bukan ahli sekali, tapi saya ada mempelajari juga tentang gen dan DNA dan lain sebagainya. Jadi kromosom manusia yang ada 23 pasang yang mengandung DNA manusia, dan bukan hanya manusia tapi semua makhluk hidup ya. Itu awalnya diketahui memiliki bagian yang untuk mengkodekan protein, lalu ada bagian yang tidak mengkodekan protein gitu, tidak mengkodekan protein. Dan dulu bagian yang tidak mengkodekan protein ini dianggap bagian yang tidak ada gunanya, bagian sampah gitu, sehingga para ahli waktu itu awal-awal ya mungkin tahun 90-an, awal tahun 2000-an ketika genetika berkembang dengan sangat pesat dalam ilmu pengetahuan, mereka berfokus ke bagian yang mengkodekan protein gitu. Bagian lain dianggap sampah, tidak terlalu penting ya. Karena bagian yang mengkodekan protein inilah yang menginstruksikan sel untuk membuat protein-protein tertentu. Namun belakangan saudara yang kasih Tuhan, mulai disadari bahwa ternyata tidak, ternyata bagian-bagian yang dianggap sampah itu, yang dianggap tidak penting, ternyata banyak juga ini pengaruhnya begitu, banyak pengaruhnya. Jadi dan bukan hanya itu saja, lalu belakangan muncul juga pengetahuan tentang epigenetik. Nah, epigenetik sekarang sedang ramai dibahas di bidang ilmu pengetahuan, di bidang genetika. Epigenetik intinya adalah bahwa selain kodon-kodon, ya ini sedikit teknis ya, selain kodon-kodon atau asam-asam basa di situ yang membuat kode itu, ternyata ada sinyal-sinyal lain ya, makanya disebut epigenetik, sinyal-sinyal lain yang bisa mengatur seberapa sering ekspresi protein dan lain sebagainya. Karena ternyata walaupun ya DNA atau materi genetik di setiap sel sama persis, tapi hasilnya setiap sel itu beda-beda. Ada sel yang jadi jaringan otot, ya jaringan pembuluh darah, ada sel yang menjadi jaringan otak, jaringan retina dan lain sebagainya. Padahal kan gen mereka sama begitu. Jadi dalam satu tubuh kita ini manusia kan gen kita sama, di semua sel kita sama. Tapi kenapa bisa ada sel yang berbeda-beda begitu fungsinya? Berarti ada hal lain lagi yang mengatur ekspresi dari gen-gen tersebut, dan itu masuk ke epigenetik. Dan saya ada singgung bahwa ternyata faktor luar ada efeknya kepada ekspresi genetik, karena saya pernah membaca satu penelitian yang mendapatkan bahwa seorang laki-laki pada saat mana dia punya anak, ternyata ada efeknya kepada keturunannya. Laki-laki yang mengalami kelaparan, masa-masa kelaparan, masa-masa sulit ketika dia punya anak ya dan sebagainya, ternyata ada efeknya kepada anaknya ya. Saya sudah lupa sih penelitian mana itu, tapi bisa di search di internet. Artinya pengetahuan kita tentang genetika itu terus berkembang dan bisa saja Yakub tahu lebih banyak tentang penggembalaan kambing domba daripada yang bahkan gembala-gembala hari ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, setelah mengatakan itu tidak terlepas juga bahwa
itu adalah campur tangan Tuhan begitu, sehebat-hebatnya. Misalnya katakanlah pengetahuan Yakub salah semua pun, misalnya salah gitu ya, ternyata tidak ada efek seperti itu, dahan-dahan itu dan sebagainya, maka apa yang terjadi bisa dipahami dari sudut pandang penyertaan Tuhan. Dan Yakub akhirnya menyadari bahwa bukan karena kehebatan dia dalam menggembalakan, ya punya teknik apa dan lain sebagainya, tapi itu adalah Tuhan. Karena Laban ubah-ubah terus. Wah, Laban bilang, wah terlalu banyak kalau kasih kamu semua yang berbintik, semua yang berbelang, semua yang bercoreng terlalu banyak. Satu aja yang berbintik aja. Wah, ini curang ya. Tapi lahir semua yang berbintik. Lalu dia ubah yang bercoreng-coreng aja. Lahir semua yang bercoreng-coreng. Jadi Tuhan menyertai dia. Dan di ayat 13, Tuhan berkata, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu. Jadi mengingat kembali akan suatu pengalaman rohani yang Yakub pernah dapatkan di Betel. Ya. Jadi ini sangat penting dan ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita bahwa seringkali dalam perjalanan hidup kita perlu mengingat kembali ya, momen-momen rohani kita bersama Tuhan. Ya, momen-momen rohani kita bersama Tuhan. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan momen-momen kita mungkin kita ingat kembali saat kita diselamatkan. Itu tentu mestinya momen rohani yang sangat penting bagi hidup kita. Momen rohani ketika mungkin Tuhan ada tolong kita dalam situasi tertentu. Momen rohani ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan misalnya. Kan saya bicara kepada mahasiswa-mahasiswa teologi, mungkin saat Anda menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayaninya, ada momen-momen rohani ya. Tahun 2020 ini ya COVID ya, pandemi ya, banyak orang mengalami kesusahan dan lain sebagainya, mungkin mara bahaya dan lain sebagainya. Saya pribadi merasakan bahwa sangat banyak ya penyertaan Tuhan kepada diri saya begitu, dan ini akan menjadi modal yang sangat baik di masa depan. Ya, dan itu kita dapatkan juga di Yakub di sini. Dia mengingat kembali bahwa di Betel Tuhan pernah menampakkan diri kepadanya, suatu pengalaman yang luar biasa, dan dia pernah berjanji kepada Tuhan, dia pernah bernazar kepada Tuhan ya. Dia bernazar bahwa dia akan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya dan dia akan memberikan 1/10 dari semua yang dia miliki, dia dapatkan gitu. Oke. Dan kita lihat ayat 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Oke. Jadi Yakub kan tadi panggil Lea dan Rahel gitu ya, lalu menceritakan semua ini dan menceritakan rencana dia untuk kembali ke Kanaan gitu ya. Dan Lea dan Rahel respon mereka bagaimana? Rupanya si Laban ini saking dia jahatnya gitu dan saking dia tamaknya, bahkan dia tidak mau bahkan rugi terhadap anaknya sendiri begitu. Dia tidak mau rugi karena anaknya dianggap sudah orang luar, sudah menikah dengan Yakub. Begitu besar persaingan dia dengan Yakub, sampai-sampai dia tidak menganggap Yakub itu sebenarnya adalah menantu dia sendiri. Sehingga kalau Yakub maju kan mestinya dia senang begitu. Kalau Yakub jadi kaya kan mestinya dia senang gitu kan. Karena apa? Yakub kan suami dari 2 anaknya gitu. Jadi cucu-cucunya akan makmur, akan bagus. Mestinya dia senang. Tapi Laban tidak. Laban kayak menganggapnya sebagai suatu kompetisi antara dia dengan Yakub. Sampai-sampai mungkin ya, dari saya sedikit baca secara ini ya, lebih lagi dari apa yang dikatakan oleh Rahel dan Lea di sini, seolah-olah bahwa ya Rahel dan Lea misalnya mau minta apa-apa sama bapaknya pun, bapaknya nggak usah, nggak boleh minta sama suami kamu misalnya gitu kan, dan tidak dianggap dan lain sebagainya, karena persaingan itu dan karena iri hati dan karena dengki itu ya. Dan ya saya sudah berkata bahwa ketika Laban menipu Yakub pasti akan ada efeknya. Jadi hubungan dia dengan anak-anaknya menjadi parah ya. Dan akhirnya ya, bahkan anak-anaknya pun bisa melihat bahwa bapaknya tidak fair, bapaknya tidak bertindak benar terhadap Yakub. Jadi anak-anaknya di sini memihak kepada Yakub di sini. Yang memang seharusnya karena mereka memang istrinya dan mereka setuju. Mereka bilang, "Oke, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan." Dan saudara kasih Tuhan, ini suatu
contoh yang sangat baik ya. Dan Lea dan Rahel yang adalah seteru, sebenarnya mereka rival satu dengan yang lain atau saingan gitu. Nah, mereka saling bersaing, tapi dalam hal ini mereka sehati mendukung suami mereka. Ini adalah contoh yang baik. Istri-istri memang perlu mendukung suami mereka, apalagi ya kalau misalnya apa yang suaminya mau lakukan itu adalah firman Tuhan gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi jangan juga itu dijadikan alasan, karena ada sebagian wanita tidak mau mendukung suaminya dengan alasan dia pakai alasan, ini hanya alasan saja gitu ya. Oh, tidak, itu bukan sesuatu yang Tuhan perintahkan gitu. Nah, kamu tahu dari mana Tuhan tidak perintahkan itu? Lagi pula kecuali kalau memang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi beda ya. Beda kalau bertentangan dengan firman Tuhan, oke, seorang istri mungkin bisa punya pembenaran. Dia berkata, saya tidak bisa dukung karena ini bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya seorang suami mau ajak keluarganya merampok bank, bisa ya merampok kan sesuatu yang salah, atau membunuh seseorang, ini ekstrim sekali, atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, mungkin istrinya bisa berkata, oh saya tidak bisa dukung ini. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada banyak hal yang memang tidak tercatat dalam Alkitab. Misalnya suaminya bilang, ayo kita pindah dari Jakarta ke misalnya ke kota lain. Ya, kita pindah dari Jakarta atau dari kota lain ke Jakarta. Ya, dan istrinya bilang, oh nggak ada tuh dalam Alkitab kita disuruh pindah. Ya memang hal-hal seperti itu nggak ada dalam Alkitab begitu. Dan tidak bisa dijadikan alasan bagi seorang istri untuk menolak pimpinan suaminya, karena Alkitab jelas ya menginginkan agar seorang istri tunduk kepada suami begitu. Dan walaupun Alkitab mengatakan itu, tetapi banyak istri yang tidak mau mendukung. Nah, padahal dukungan seorang istri sangat berarti bagi seorang suami, dan Yakub tidak akan sukses dalam apa yang dia lakukan kalau misalnya Rahel dan Lea juga tidak mendukung dia di sini. Oke, 17. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Oke, jadi ketika keputusan diambil bahwa mereka akan pergi kembali ke Kanaan, maka ada masalah bagaimana mereka akan melakukannya. Dan Yakub di sini mengambil satu keputusan untuk mengakalin Laban. Artinya dia tidak kasih tahu bahwa dia akan pergi. Dia pergi, dia ambil kesempatan, Laban sedang agak jauh, dia menggunting bulu domba di tempat lain, dan dia pergi di situ. Dan sebenarnya ini tidak perlu ya. Oke lah, mungkin Yakub sangat kenal dengan Laban, bahwa Laban kalau dia bilang dia akan pergi, akan coba tahan dia dan lain sebagainya dengan berbagai trik lagi ya. Ya, tetapi Yakub mestinya ya percaya saja sama Tuhan ya. Tapi oke, karena kita tidak mengenal Laban dengan dekat, jadi bisa jadi ini memang keputusan yang oke juga. Saya tidak akan mengkritik Yakub terlalu bagaimana di sini. Tetapi yang perlu kita kritik adalah Rahel di sini. Dan Rahel dikatakan ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan ini salah dalam berbagai level ya. Nomor satu, ini salah karena mencuri. Yakub tidak mencuri. Ketika Yakub pergi, dia tidak mencuri karena memang yang dia bawa itu semua milik dia, istri-istri dia sudah dia beli ya, dalam tanda kutip beli ya, karena sebenarnya kita nggak bisa beli istri. Karena waktu itu kan pakai mahar dan lain sebagainya. Jadi dia sudah dapat istri dengan sah, semua anak-anak dia adalah anak-anak dia, ternak dia itu memang gaji dia, upah dia. Tapi Rahel mencuri di sini ya. Dan dia mencuri, dan yang dia itu satu, yang kedua dia mencuri terafim lagi ya. Terafim itu adalah semacam patung sesembahan ya, patung sesembahan. Jadi untuk apa dia curi terafim begitu. Jadi di sini terlihat bahwa walaupun Rahel lebih cantik daripada Lea, tapi Lea memiliki iman yang lebih baik daripada Rahel ya. Dan kita melihat di sini nah, mungkin pertanyaan kita, kenapa Rahel mencuri terafim? Arkeologi memberikan kita kemungkinan jawabannya. Dan kemungkinan jawabannya adalah karena rupanya ada suatu aturan atau tradisi di zaman itu bahwa kalau misalnya seorang ayah meninggal, seorang bapak meninggal, maka anaknya yang memiliki ya dewa sesembahan, terafim sesembahan bapaknya itu, dialah yang menjadi ahli waris gitu.
Jadi kalau seorang bapak mati, dia atau sebelum dia mati biasanya dia akan kasih ya terafim dia, sesembahan dia kepada anak yang ditunjuk menjadi ahli waris begitu. Dan bisa jadi ini adalah motivasi Rahel karena kembali dia kesel bahwa bapaknya ya memperlakukan dia dan suaminya dengan tidak benar. Jadi dia mencuri terafim ayahnya supaya akhirnya dialah ya yang menjadi ahli waris begitu. Ya, tapi itu juga suatu kesalahan di sini ya. Oke, 21, demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, di bawahnya lah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Oke, jadi dikejar walaupun ada beda waktu 3 hari setelah ini Yakub lari 3 hari, baru Laban tahu. Jadi sudah ada 3 hari head start istilahnya, tapi dikejar selama 7 hari tersusul di pegunungan Gilead. Dan tentu karena Yakub kan berjalan bersama anak-anak kecil, bersama kambing domba, sehingga sedangkan pengejar-pengejar ini mungkin dengan kecepatan penuh gitu kan. Pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Ya, jadi ya di sini Laban sudah mendapat peringatan dari Tuhan di sebelumnya, hari sebelumnya, di malam hari itu, sehingga dia tidak berani terlalu bagaimana, sehingga dia mencoba untuk menyerang Yakub dengan kebaikan yang pura-pura, kebaikan munafik di sini ya. Ayat 27, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Wow, alasannya sepertinya sangat masuk akal dan sangat mulia. Wah, mestinya kamu kasih tahu, kita bikin pesta, kamu akan pergi, lain sebagainya. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Jadi, secara normal, mestinya apa yang dikatakan Laban ini masuk akal secara normal. Ya, namanya mau berpisah, apalagi zaman itu kan. Berpisah bisa jadi untuk seumur hidup, tidak pernah akan ketemu lagi. Mestinya ada pemberitahuan, mestinya bikin pesta, bikin acara dan sebagainya. Itu normalnya. Tetapi kenapa bisa sampai begini? Mestinya Laban bisa mengaca dan menyadari bahwa dia sendiri yang telah merusak hubungan dia dengan Yakub dan merusak hubungan dia dengan anak-anaknya. Gitu. Ini adalah sekali lagi pelajaran yang Yakub sudah pelajari dan yang sekarang kena kepada Laban, bahwa apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Dia sudah berbuat curang kepada Yakub berkali-kali. Dia bahkan berlaku tidak benar kepada anak-anaknya sendiri dan lain sebagainya. Sehingga hubungan mereka sudah rusak begitu. Dan ini yang terjadi. Memang kalau normal-normal mestinya apa yang Laban katakan ini sangat benar. Dia harusnya bisa mencium cucu-cucunya dan sebagainya. Nah, sesudah dia pura-pura baik, ya, sekarang muncul di ayat 29, ya, muka dia yang sebenarnya. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Dan mestinya itu yang memang ada di benaknya Laban, ya, dibawa orang yang banyak untuk kejar Yakub. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, rupanya memang Tuhan intervensi. Ya, sekali lagi kita melihat ada suatu tema ya di dalam kitab Kejadian, tema yang terus berulang ya, tema bahwa Tuhan ya melindungi ya janji benih perempuan yang akan mendatangkan Mesias di Kejadian pasal 3, dan itu dilanjutkan kepada keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, dan Tuhan melindungi Abraham, melindungi Sarah. Masih ingat Tuhan intervensi ketika Sarah hampir menjadi istri orang lain ya. Ishak ya, Tuhan intervensi dalam hidup dia melawan atau terhadap orang Filistin, dan Yakub di sini Tuhan intervensi dia dari Laban. Ya, dan kita harus percaya bahwa Tuhan berjaga atas diri kita. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Oke, mungkin ini adalah komplain yang real yang bisa disampaikan oleh Laban. Lalu Yakub menjawab Laban,
Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Dan bisa muncul pemikiran seperti ini, berarti reputasi Laban selama ini di hadapan Yakub sangat parah, begitu kan? Sangat parah. Dan Laban mestinya mengaca begitu. Oh, karena dia sudah banyak sekali mencurangi Yakub. Jadi Yakub merasa tidak di luar kemungkinan bahwa dia akan ingkar janji kan. Tadinya anak-anaknya sudah dikasih sama Yakub. Apakah akan ditarik lagi dan sebagainya. Nah, Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim, sehingga dia berkata, tapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Jadi ia memberikan suatu kutuk yang keras di sini. Dia tidak tahu itu Rahel, istri yang favorit dia di sini, yang sangat dia kasihi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya. Rupanya patung ini bukan patung yang besar sekali ya, patung yang agak kecil. Dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri depanmu sebab aku sedang haid. Jadi Rahel punya banyak kesempatan untuk belajar cara menipu, ya, baik dari bapaknya maupun dari suaminya. Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata pada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini depan saudara-saudaramu dan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Jadi ini Yakub menggambarkan betapa dia sudah sangat tulus dan sangat baik menjaga kambing domba Laban. Biasanya seorang gembala upahan, kalau misalnya dombanya itu diserang oleh singa, dia bisa membawa mayat dari domba itu dan dia tidak usah ganti rugi karena namanya diserang binatang kan tidak bisa dia tidak bisa dia kendalikan, tapi dia bisa berkata saya bahkan cukup berani untuk melawan binatang buas sampai mayatnya ini tidak digondol pergi, ya berarti dia walaupun binatangnya mati, ya ternaknya mati, tapi dia berani berhadapan sehingga tidak ditarik pergi mayatnya, dan mestinya dia tidak usah ganti rugi, tapi Yakub bahkan ganti rugi masalah itu. Ayat 40, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Dan ini menggambarkan salah satu kunci kesuksesan Yakub. Yakub adalah seorang yang sangat rajin, saudara sama Tuhan. Yakub adalah pribadi yang sangat rajin. Kita bisa lihat di sini, tidak mungkin orang malas bertindak seperti itu. Jadi mungkin kita sering berkata bahwa Yakub ini ya, banyak orang menganggap remeh Yakub. Banyak komentator, banyak teolog bahkan hanya melihat sisi negatif Yakub. Yakub seorang penipu dan sebagainya. Memang benar dia pernah menipu bapaknya, tapi itu satu kali, saudara-saudara. Satu kali. Dan satu kali itu pun karena dia didorong oleh ibunya. Nah, memang kita tidak membenarkan tindakan Yakub. Ya, Yakub salah. Sudah pasti dia salah, dan tetapi Alkitab ingat di awal menyatakan Yakub sebagai seorang yang tam, masih enggak tam ya, seorang yang tam, yaitu seorang yang sempurna begitu. Artinya dia secara kepribadian sebenarnya itu sangat well rounded ya, sangat baik sebenarnya. Dia orang yang rajin, orang yang peduli dengan mengasihi ayah ibunya dan lain sebagainya, juga sangat rindu dengan hal-hal rohani. Masalah dia menipu bapaknya. Saya rasa banyak orang akan melakukan hal yang sama begitu ya, dan itu kesalahan dia. Dan dia Tuhan ajar dia, Tuhan suruh dia bayar dengan habiskan 14 tahun di situ ya. Ya, tapi dia seorang yang rajin. Jadi banyak orang ingin sukses seperti Abraham, Ishak, Yakub, tapi mereka tidak punya kerajinan yang sama begitu. Ayat 41, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Dan kita bisa melihat Yakub di sini mencurahkan segala unek-uneknya. Mungkin dia sudah lama sekali memendam semua kata-kata ini, dan hari ini dia punya kesempatan, dia curahkan
bagaimana dari sudut pandang dia, betapa tidak fairnya Laban dan betapa dia sudah bekerja dengan sangat baik. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, kita melihat bahwa Yakub ya, sangat menyadari pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Oke, jadi Laban setelah diserang begini juga sebenarnya dia tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Sehingga di ayat 43 dikatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Ya, artinya dia menyerah, cuman dia masih mau menang diomong gitu. Dia masih mau menang diomong. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan kau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Oke. Ya, sebagai kesaksian ya, aid dalam bahasa bahasa aslinya aid. Kesaksian antara aku dan kau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Oke. Matsevah di sini ya. Matsevah, sebuah tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub pada saudara saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban mengambil timbunan batu itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tapi Yakub menamainya Galet. Galet, Gal itu bahasa Ibrani artinya timbunan. Sedangkan Eid adalah artinya tadi kesaksian. Jadi timbunan saksi secara literal, Galet ya. Sedangkan Yegar Sahaduta ini bahasanya Aram sepertinya ya, bahasanya Laban gitu. Tapi Yakub menamainya Galet, timbunan kesaksian artinya secara literal. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mizpah di sini ya. Mizpah artinya berjaga-jaga. Gitu ya. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah bahwa walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi sekali lagi si Laban pengen menang ngomong seolah-olah dia takut bahwa Yakub bertindak tidak benar kepada anaknya, ya istri-istrinya sendiri. Tapi kita lihat itu tidak mungkin. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Oke, jadi akhirnya disepakati bahwa mereka harus berpisah di sini. Kadang-kadang dalam keluarga memang perlu ada perpisahan gitu ya. Ketika menikah, seorang laki-laki katanya meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Dalam situasi tertentu, ya baik untuk tinggal berbareng, tapi tetap harus ada independensi sebenarnya. Dan dalam banyak situasi, memang harus ada sedikit jarak. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu yang mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Oke. Baik, masuk ke pasal 32 sekarang. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Dan Yakub melihat mereka, ketika Yakub melihat mereka berkatalah, ya ini bala tentara Allah. Ya, jadi bala tentara itu dari kata ini ya, ini bala tentara dari kata sava sebenarnya. Coba saya lihat di sini, mahaneh, dia pakai mahaneh ya. Jadi perkemahan Allah sebenarnya. Mahaneh secara literal perkemahan. Jadi ini bala tentara Allah. Sebabnya dinamainya tempat itu Mahanaim. Mahanaim itu artinya dua kubu atau dua perkemahan. Jadi dia melihat
semacam ada dua kemah ya, dua kemah malaikat yang menyertai dia, dan ini suatu penguatan yang luar biasa kepada dia. Dan sebenarnya Tuhan sengaja kasih lihat ini untuk menguatkan dia. Tuhan tahu tantangan-tantangan yang akan dia hadapi, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia memberikan kepada kita apa yang kita perlukan sebenarnya ya. Kepada Yakub yang sebentar lagi akan bertemu Esau, ya Tuhan menampakkan diri atau kasih lihat Mahanaim ya. Kasih lihat Mahanaim, bahwa ya ada kubu malaikat di situ. Ketika bujangnya Elisa sempat ketakutan karena melihat pasukan Aram sekeliling, Tuhan kasih lihat kepada dia pasukan malaikat yang berapi ya. Ketika Yesaya, di kitab Yesaya, pada tahun matinya Raja Uzia ya, matinya Raja Uzia, dan raja yang tua mati, dan Yesaya masih sangat muda. Mungkin dia berpikir, wah, raja barusan mati, bagaimana dengan musuh-musuh Israel? Biasanya kalau pergantian raja, ya musuh-musuh coba-coba tes-tes nih, raja baru ini kuat atau enggak, dan sebagainya. Tapi Tuhan kasih penglihatan, Tuhan sebagai raja di sorga. Ya, Tuhan bertata di sorga bahwa raja Israel bisa mati, tapi Tuhan tidak mati gitu. Dan Yakub perlu mendapat penglihatan tentang Mahanaim ini ya, karena dia akan bertemu dengan Esau di situ ya. Ayat 3, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Dia memerintahkan pada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Oke, sampai di sini ya. Dan dia tahu bahwa ketika dia kembali ke Kanaan, 20 tahun sudah berselang, tapi dia harus menghadapi masalah yang dari dulu muncul, yaitu masalah Esau. Dan terakhir dia mendengar bahwa Esau mau membunuh dia. Dan ingat, waktu itu rencana ibunya adalah, kamu pergi dulu ke padang Aram sampai hati kakakmu tenang. Dan hati kakakmu tenang, aku akan kirim orang jemput engkau kembali. Kita tidak membaca ada orang yang dikirim Ribka untuk menjemput Yakub kembali. Dan indikasinya adalah Ribka sepertinya meninggal ya, tidak lama kemudian. Dan jadi Yakub tidak dapat kabar tentang Esau, dan dia tidak tahu apakah Esau masih dendam sama dia atau tidak. Dan kita melihat bahwa dia sangat takut di sini, apalagi dia mendengar Esau datang dengan 400 orang, dia sangat takut. Nah, kita tidak tahu bagaimana itu dibandingkan dengan jumlah orang yang dibawa oleh Laban, karena kita tahu Laban juga membawa orang untuk mengejar dia. Ya, mungkin Laban tidak bawa sebanyak orang itu, tapi kita bisa melihat ada perbedaan. Terhadap Laban, Yakub berani, ya, tapi terhadap Esau dia agak takut di sini. Bahkan kita melihat di depan bagaimana dia menyuruh utusan pun dengan sikap yang sangat rendah hati. Mengapa demikian? Ya karena Yakub tahu bahwa dia memang ada salah gitu. Dia ada salah dalam peristiwa di pasal 27 ya. Dan saya sudah katakan, kita sudah bahas bahwa empat-empatnya salah ya. Ishak ada kesalahan, Esau juga ada kesalahan, Ribka salah jelas, Yakub juga salah. Tapi kesalahan Yakub membuat hati nurani dia tahu saya juga salah di situ. Jadi dia tahu dia ada kesalahan juga. Dan ketika hati nurani kita menuduh kita, maka kita tidak bisa berani, saudara kasih Tuhan. Dan itu yang firman Tuhan katakan juga, bahwa orang benar itu berani, ya berani seperti singa, karena dia tahu dia benar, gitu. Dia punya hati nurani yang plong, gitu ya. Jadi terhadap dia berani, gitu. Ya. Tapi orang yang tahu dirinya salah itu takut sebenarnya, karena dia tahu dia dalam posisi salah, gitu. Sehingga walaupun Tuhan sudah kasih lihat kepada Yakub 2 bala tentara malaikat Mahanaim di situ, tapi dia tetap ketakutan begitu, tetap ketakutan. Jadi dia lupa, dan seringkali kita lupa akan janji-janji Tuhan, lupa akan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ya. Kita seringkali lupa akan hal itu. Dan kita ketakutan. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. So pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Wah, dia sudah berpikir yang tidak-tidak, dan dia membuat contingency plan atau rencana kalau diserang dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di sini
Melakukan usaha boleh. Ya, jadi Yakub, hal yang positif di sini adalah dia dia melakukan apa yang bisa dia usahakan untuk memitigasi resiko dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia juga berdoa sama Tuhan. Jadi ini hal yang bagus ya. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada saudara-saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan pada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Contoh teladan yang baik dari Yakub di sini, pertama tadi dia ada melakukan mitigasi, dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Kalau misalnya Esau menyerang lain sebagainya, tapi dia juga berdoa. Jadi adalah ora et labora, dia berdoa sambil berjaga-jaga, saudara sama Tuhan. Dia berdoa, dan dalam doanya kepada Tuhan, doa yang sangat indah di sini, dia berdoa berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji Tuhan. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Abraham. Masih ingat ketika Abraham berdoa syafaat di hadapan Tuhan, Abraham memakai sifat-sifat Tuhan yang dia ketahui, hakim yang maha adil dan sebagainya. Dan di sini Yakub juga berdoa dengan memakai firman Tuhan. Tuhan, bukankah engkau sudah berjanji? Dan Yakub memakai firman Tuhan dalam doanya. Dan ini adalah ciri khas doa yang baik ya, yang Tuhan senangi. Dan kita juga perlu mencontoh itu. Tapi seringkali banyak orang yang tidak memakai firman Tuhan dalam berdoa karena memang tidak ada firman Tuhan dalam dirinya. Dia sangat tidak mengerti firman Tuhan, dia tidak ada berada dalam firman Tuhan, dia tidak tumbuh dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana dia mau berdoa dengan firman Tuhan ya? Dia nggak paham firman Tuhan gitu. Jadi betapa penting sebenarnya kita paham firman Tuhan, kemudian kita berdoa di dalam dan menggunakan firman Tuhan gitu ya. Dan di sini kita melihat Yakub mengakui kepada Tuhan bahwa dia takut ya. Jadi kita tidak perlu kepada Tuhanlah. Saya luar biasa. Orang yang terdekat dalam hidup kita secara manusia mungkin pasangan kita ya, mungkin istri kita, mungkin suami kita. Dan mestinya pasangan suami istri yang sehat itu bisa menceritakan hampir segala sesuatu satu dengan yang lain. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada hal-hal ya, pergumulan pribadi dan lain sebagainya yang kadang-kadang bahkan sulit mau diceritakan ke siapapun, bahkan kepada istri atau suami pun sulit rasanya begitu. Tapi karena sulit dipahami oleh manusia, tapi apapun kita bisa ceritakan sama Tuhan. Tuhanlah sahabat yang paling sejati dan paling mengerti kita, paling memahami kita, dan kita tidak perlu ragu-ragu untuk berdoa kepada Dia, untuk mencurahkan segalanya kepada Dia. Tentu kita harus dekat dengan Dia ya. Kita harus, dan kita ketika kita berdoa kita menjadi dekat dengan Tuhan. Oke, dan lanjut lagi di sini. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Jadi kembali ora et labora, dia berdoa tapi dia berusaha apa yang bisa dia lakukan di sini. Dan dia tahu bahwa sebagaimana kata Amsal juga, hadiah melunakkan hati ya. Dia kasih hadiah 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. Dan ini memperlihatkan betapa kayanya Yakub, karena bahkan dia bisa kasih hadiah yang seroyal ini. 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kita tidak tahu berapa persen dari hartanya ini yang dikasih ya. Tapi mungkin tidak sampai 50%, tidak mungkin sampai 50%. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata pada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah pada yang paling di muka apabila Esau kakakmu bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu. Jawablah, milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga. Dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan pada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu.
Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Apa yang dipersiapkan oleh Yakub di sini memperlihatkan bahwa Yakub cukup mengerti psikologi manusia di sini. Ya, dia tahu bahwa dengan rombongan-rombongan hadiah yang sengaja dia susun ya, bertahap-tahap ya, dengan kata-kata yang manis dan sebagainya. Itu sangat efektif sebenarnya. Dan itu secara manusiawi, dan tentu dia berdoa kepada Tuhan untuk pertolongan yang ilahi, tapi secara manusiawi dia mencoba sebaik mungkin. Tapi perhatikan bagaimana Yakub merendahkan diri ya. Dia bilang, tuanku Esau, hambamu Yakub, dan sebagainya. Dan sekali lagi ini adalah efek dari karena dia berbuat curang waktu itu. Kalau misalnya balik lagi ke pasal 27, ketika ayahnya mau memberkati Esau, dia tidak usah main curang. Dia menunggu Tuhan yang beraksi. Ya mungkin Tuhan yang akan menampakkan diri kepada Ishak dan memarahi Ishak. Ishak, ya kenapa kamu mau berkati Esau, mestinya kamu berkati Yakub, atau dengan cara lain ya. Intinya dia menunggu waktu Tuhan, maka mestinya dia tidak perlu menghamba seperti ini kepada Esau karena dia tidak ada perasaan bersalah. Dan sebenarnya apa yang Yakub lakukan di sini adalah dia ingin memberitahu kepada Esau bahwa saya tidak datang kembali ke Kanaan untuk nomor satu berebut harta dengan kamu, karena saya punya banyak harta. Bahkan saya mau kasih kamu harta. Saya juga tidak datang kembali ke Kanaan untuk mencoba mengalahkan kamu, karena saya akui kamu tuan saya hamba. Jadi dia ingin menenangkan hati Esau, karena Esau bisa saja berpikir, wih jangan-jangan Yakub balik ini dia mau ambil apa yang Ishak katakan, dia mau mengalahin saya, dia mau jadi tuan atas saya, dan dia mau mengambil harta saya. Karena Yakub tahu bahwa Esau itu pemikirannya sangat karnal. Yang dipikirkan oleh Esau bukan masalah berkat rohani, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi masalah harta, masalah kekuatan politik, dan sebagainya. Jadi apa yang Yakub lakukan di sini? Dia mencoba untuk meyakinkan Esau bahwa saya bukan datang untuk mengambil harta kamu, saya kasih kamu harta. Saya bukan datang mau mengalahkan kamu secara politik, secara kekuatan fisik dan sebagainya. Saya mengakui kamu tuan. Jadi dia merendah, dan ini taktik yang baik. Tapi sekali lagi, taktik ini hanya diperlukan karena kesalahan yang lalu, begitu, kesalahan yang lalu. Jadi kadang-kadang kesalahan ya buntutnya panjang, tetapi juga kita bisa berbesar hati karena kesalahan masih bisa ditebus ya. Artinya Yakub masih bisa diberkati oleh Tuhan setelah itu memang. Itu plus satu. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Oke, dan kita melihat di ayat 22 ini bahwa ada suatu sungai namanya Sungai Yabok yang harus diseberangi, dan tindakan Yakub menyeberangkan keluarganya, ayat 23, sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Itu mengindikasikan iman Yakub ya, bahwa dia tidak ya artinya karena begini, ketika keluarganya diseberangkan, kalau misalnya Esau menyerang dia, itu mereka tidak bisa kabur balik karena ada sungai yang menjadi menjadi tembok lah, menjadi pembatas di sini. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri, tinggal dia seorang diri, dan malam itu mungkin dia mau sendirian, dia mau bergumul, dia mau berdoa dan lain sebagainya. Dan perikop yang terjadi selanjutnya ini memang sangat sangat misterius dalam pengertian tertentu. Tapi coba kita baca dulu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Laki-laki ini siapa, saudara Tuhan? Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu, tapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke, jadi ya
akhirnya tempat itu namanya Peniel. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Berarti kita harus memahami bahwa orang yang bergumul dengan Yakub ini adalah Tuhan. Loh kok Tuhan? Ya Tuhan, ya berarti Tuhan Yesus. Karena di Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 18, misalnya berkata bahwa tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Jadi kita melihat bahwa Yesus Kristus, ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum datang menjadi manusia, sering kita sebut sebagai Kristofani. Ya. Jadi Kristofani adalah penampakan Kristus, karena dari kata Kristofani, Fani itu dari bahasa Ibrani panim, panim artinya muka. Ya. Jadi penampakan Kristus dalam wujud manusia, ya, sebelum dia benar-benar lahir sebagai manusia. Ya, jadi sebelum Kristus datang dalam daging, dia sering muncul dalam bentuk yang rupa yang kira-kira seperti manusia begitu. Itu kita sebut Kristofani. Dan ini adalah Kristofani adalah Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi saudara sama Tuhan? Ya, rupanya Yakub bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan di sini, bergulat dengan Tuhan. Tapi kita harus pahami, ini dimungkinkan karena memang Tuhan juga yang mencari dia. Jadi ini tidak mungkin kalau ya, Tuhan tidak datang kepada dia. Ya. Jadi Yakub kita bisa ini ya memahami situasinya seperti ini. Dia tahu besok dia akan ketemu dengan Esau, hatinya penuh dengan kekhawatiran, gundah gulana, semua keluarganya sudah diseberangkan, tinggal dia sendirian. Dia mau berdoa sama Tuhan, mungkin dia mau habiskan waktu ya sendirian. Dan Tuhan mengabulkan keinginannya. Tuhan datang. Ya, Tuhan datang kepada dia dan terjadi suatu pergumulan, pergulatan. Jadi ada yang secara puitis menyampaikannya seperti begini, bahwa pergumulan doa Yakub, pergumulan rohani dia berubah menjadi pergumulan fisik di sini. Ya, karena Tuhan secara fisik datang. Dan oke, Yakub bergumul dengan Tuhan, tapi Tuhan juga sedang apa ya? Tuhan sedang mengajar Yakub sesuatu di sini sebenarnya. Ya, dan Tuhan membiarkan Yakub bergumul, ya bergumul. Dan kadang-kadang kita bergumul dalam doa kita, bergumul, ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan, ya? Mungkin kita bertanya, Tuhan saya tidak paham akan sesuatu, dan kita bergumul, ya kita berdoa terus menerus. Ada hal yang sangat kita dalam hati kita. Nah, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita bergumul. Kadang-kadang Tuhan tidak izinkan langsung menjawab doa kita. Ya, kita minta kesembuhan dari penyakit misalnya, Tuhan tidak langsung. Padahal bagi Tuhan gampang. Tuhan mau sembuhkan, ya. Dalam Injil banyak Tuhan sembuhkan orang dengan tiba-tiba, dengan gampang bagi Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita bergumul, ya, karena ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan di sini Yakub bergumul dan dia merasa bahwa oke, dia bisa menang dan dia tahan orang itu. Sebenarnya walaupun teks berkata bahwa orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, tapi itu karena Tuhan sengaja, ya. Kalau Tuhan mau menggunakan kekuatan supranatural sangat mudah. Contohnya ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok begitu. Jadi ini sengaja, gitu. Tuhan sengaja biarkan Yakub bergumul. Sampai akhirnya fajar mau menyingsing, gitu ya. Dan di sini kita melihat saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ingat bahwa Tuhan Yesus juga berkata, mintalah, ketuklah, carilah. Mintalah akan diberikan, ketuklah akan dibukakan, carilah engkau akan mendapat. Tuhan ingin kita meminta kepadanya. Dan apa yang kita minta menunjukkan apa yang penting bagi diri kita. Dan ya, Yakub di sini menginginkan berkat Tuhan. Dari dulu dia menginginkan berkat Tuhan. Ketika di episode bapaknya dia menginginkan berkat Tuhan, dan di sini kita melihat dia menginginkan berkat Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya oke, Tuhan bilang, aku akan berkati engkau. Ya, mintalah maka engkau akan mendapat. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Dan kita masih ingat apa arti Yakub. Waktu Yakub dikasih nama Yakub waktu dia lahir, karena dia memegang tumit Esau begitu ya, sehingga dikasih nama si pemegang tumit sebenarnya, pemegang tumit. Dan pemegang tumit itu bisa juga diartikan penipu atau penyingkat orang, ya, orang yang menjatuhkan orang lain begitu.
Tapi dia diganti namanya menjadi Israel di sini, Israel. So, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, katanya di sini ya. Dan ada beberapa ini pemahaman mengenai apa arti dari Israel. Kata Israel itu berasal dari bahasa Ibrani Yisrael. Mana ini? Saya cari dulu ya. Itu 9 di sini. Yisrael di sini ya. Ini dia, Yisrael. Ini bentuk Ibraninya, Yisrael. Dan ini ya, saya tuliskan Yisrael. Ini bentuk Ibraninya. Dan Israel ini ada yang mengartikan nomor satu dari kata sar. Akar kata sar, sar itu artinya pemimpin atau prince ya dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga ada yang mengatakan Israel itu artinya Prince of Prince of God ya. Prince of God. Ya, jadi ini arti Israel gitu. Tapi ada juga yang mengambil dari kata yasar ya. Yasar artinya lurus. Ya, jadi sehingga artinya sekarang yang lurus dari Allah. Nah, ini mengkontraskan dengan tadinya dia tumit, pemegang tumit. Tumit itu kan bengkok ya. Tumit itu bengkok ya. Nggak ada tumit orang lurus kan. Semuanya pasti membengkok begitu. Dan dia seorang yang tadinya bengkok, seorang yang menipu orang lain, tapi sekarang dia menjadi yang lurus ya, Israel. Tapi oke, macam-macam. Jadi ada Prince of God atau yang lurus dari Allah. Tapi intinya nama dia diganti di sini. Dan memberikan nama yang baru. Nama di dalam bahasa Ibrani atau orang Ibrani penting ya untuk identitas. Dan bukan sekedar nama, artinya mereka mencari bahwa arti nama itu harus sesuai dengan kondisi mereka gitu. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya, dan kita tahu bahwa Yakub adalah seorang yang sangat kuat. Kita sudah melihat itu secara fisik dia kuat ya. Dan mungkin yang bisa menyaingi dia hanya Esau saja. Jadi dua anaknya Ishak ini kuat-kuat semuanya. Kita melihat dia kuat dari gembala-gembala waktu itu. Gembala-gembala saja ini ya tidak mau menggulingkan batu, demi Rahel dia gulingkan sendiri ya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan memukul ya sendi pahanya, dia pincang. Yakub tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisiknya. Dan Tuhan intinya berkata kepada dia, ingin mengajar dia bahwa jangan lagi kamu mengandalkan diri kamu, kepintaran kamu. Karena Yakub juga orang yang sangat pintar, dia hebat. Dia bisa berpikir ini itu, menipu orang atau cari jalan keluar dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kamu mengandalkan saya sajalah gitu ya. Karena selama ini dia mengandalkan kepintarannya. Bagaimana mau menipu bapaknya? Bagaimana mau lari dari dari Laban, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kamu mengandalkan saya saja, gitu ya. Oke, dan dengan pengalaman itu maka siaplah Yakub untuk bertemu dengan Esau. Kita lihat di pasal 33 di sini, Kejadian pasal 33. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Yang menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Yakub tidak segan-segan untuk memperlihatkan siapa yang jadi favorit dia di sini ya. Dan mestinya dia belajar ketika bapaknya memfavoritkan Esau, kan dia merasa tidak fair gitu ya. Mestinya dia belajar bahwa ya saya saja tidak mau dijadikan non-favorit kan oleh bapak saya. Mestinya dia belajar fair untuk tidak melakukan itu kepada anak-anaknya. Tapi ya sekali lagi, seperti Ishak belajar dari kesalahan bapaknya, Yakub juga belajar dari kesalahan bapaknya. Ingat, Ishak belajar dari kesalahan bapaknya, masalah berbohong tentang istri ya. Istrinya disebut saudaranya. Dan Yakub belajar dari kesalahan bapaknya, masalah main favorit dengan anak dan lain sebagainya. Tapi minimal kita baca di ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi minimal dia sendiri paling depan. Jadi dia sebagai pemimpin, dia yang ambil resiko paling besar dibandingkan dengan anak istrinya. Dia sujud ke tanah 7 kali. Sekali lagi memperlihatkan dia mau menjadi hamba. Dia tidak datang mencari keuntungan politik dari Esau. Padahal buat Tuhan pasti terlaksana. Tuhan kan berkata apa? Yang tua akan menghamba pada yang muda, dan itu akan terlaksana nanti di zaman Israel dan di zaman Edom ya, dalam hal bangsa mereka. Tetapi andai kata Yakub tidak pakai cara curang menipu bapaknya, mungkin itu bisa digenapi
lebih cepat saudara kasih Tuhan. Tapi kenyataannya Yakub berbuat salah, dia merasa bersalah, dia merendahkan diri di sini. Dan sekali lagi ketika kita mencoba untuk menolong Tuhan dengan cara yang salah gitu ya, ketika kita berpikir saya punya cara yang lebih baik dari cara Tuhan, seringkali kita malah memperlambat ya, dan mengacaukan itu ya. Dan ini pernah terjadi juga Musa. Ingat, Musa kan Tuhan mau pakai Musa menolong orang Israel. Tapi Musa tidak sabar. Dia tidak mau tunggu cara Tuhan, waktu Tuhan. Dan waktu dia umur 40 tahun, dia merasa ini adalah masa prima saya, 40 tahun. Wow, the best time. Dia membunuh seorang Mesir. Bukan itu cara Tuhan. Bukan itu cara Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia harus tunggu 40 tahun lagi. Sampai dia umur 80 tahun baru akhirnya Tuhan suruh dia untuk bebaskan orang Israel. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini suatu reuni yang sangat epik ya, sangat luar biasa, dan kita bisa merasakan ketegangan yang sudah terbangun selama 20 tahun. Waktu itu belum ada WA, email, surat-suratan. Mungkin saya yakin mereka tidak surat-suratan. Segala ketegangan menumpuk dan cair pada saat itu juga. Dan rupanya Tuhan bukan hanya telah bekerja pada hidup Yakub selama dia di Laban ya, dengan pelajaran-pelajaran yang keras, tapi Tuhan juga sudah bekerja pada diri Esau sehingga dia sudah lupa akan yang masa lalu. Tuhan juga sudah berkati Esau secara fisik. Dan akhirnya mereka berpeluk-pelukan, mencium-ciuman, dan sangat indah. Benar yang dikatakan Mazmur, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Yakub, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Oke, jadi seperti yang bisa diperkirakan, Esau untuk kaget bahwa Yakub memberikan hadiah yang begitu besar ya, 200 kambing, 200 segala macam ya, berpuluh-puluh keledai dan unta. Sehingga Esau bilang, aku mempunyai banyak adikku. Dan nanti kita akan baca ya di pasal selanjutnya bahwa memang benar bahwa Esau sudah punya banyak begitu. Bahkan dia sudah menjadi semacam suku tersendiri juga begitu di tempat dia di Seir sana. Aku mempunyai banyak adikku. Di sini dalam bahasa aslinya Yesh li Raf katanya. Yesh li Raf itu kata banyak di dalam bahasa Ibrani. Tetapi apa Yakub tidak mau ya, dia sudah relakan itu. Jadi daripada Yakub bukan orang pelit seperti Laban, saudara. Yakub bukan pelit. Kalau Laban mungkin dibilang, oh iya nggak jadi ya. Tapi tidak. Yakub sudah relakan itu. Dia bukan orang pelit. Dia tahu Tuhan akan berkati dia. Bahkan ada satu kata yang luar biasa yang dia katakan. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Ini suatu pernyataan iman yang luar biasa. Dalam bahasa Ibrani yakin, Hanani itu memberikan kasih karunia. Dalam bahasa Ibrani kasih karunia itu Hein ya, Hein. Jadi Hanani, Allah Elohim telah Hanani, telah menunjukkan kasih karunia kepadaku. Weki, dan oleh karena itu Yesh li Kol. Tadi Esau bilang Yesh li Raf ya, Yesh li Raf, ada padaku banyak. Secara literal, ada padaku banyak. Yesh li Raf, tapi Yakub membalas dan berkata Yesh li Kol. Kol itu artinya semuanya. Ada padaku semuanya. Jadi di tempat lain Alkitab berkata yang lebih besar memberkati yang lebih kecil. Yakub merasa bahwa dia lebih diberkati. Esau punya banyak, benar. Dia punya banyak orang, 400 orang. Dia bisa mengerahkan 400 orang. Wow, berarti dia kaya raya ya.
Tapi Yakub berkata, secara jasmani mungkin Esau lebih kaya dari Yakub pada titik ini. Ya. Tapi Yakub berkata apa? Yesh li kol, aku punya segala-galanya. Kenapa? Karena Esau punya kekayaan fisik, tapi Yakub punya bukan hanya kekayaan fisik, tapi yang lebih penting daripada itu, jauh lebih penting, kekayaan rohani. Dia punya perjanjian Abraham, dia punya penyertaan Tuhan, dia kenal dengan Tuhan. Sedangkan Esau tidak. Betapa dia berkata, aku punya segala-galanya. Sehingga apalah itu? Apalah kambing domba ini? Kasih saja sama Esau. Aku punya segala-galanya. Dan saudara yang kasih sama Tuhan. Kalau Anda adalah orang percaya, ya kalau Anda bukan orang percaya, mungkin Anda mendengar ini, mungkin Anda belum yakin akan keselamatan Anda, maka Anda tidak bisa berkata demikian. Tapi kalau Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, Anda orang yang sudah lahir baru, Anda sebenarnya bisa berkata bersama dengan Yakub, tidak peduli kondisi fisik Anda, kondisi ekonomi Anda hari ini. Mungkin Anda orang yang kalau dari segi dunia biasa-biasa saja atau bahkan miskin. Ya, tapi Anda bisa berkata, aku punya segala-galanya. Karena di dalam Yesus Kristus, sungguh kita punya segala-galanya. Dan apa yang ada di dunia ini, itu secuprit dibandingkan dengan semua yang ada. Ya, jadi kita bisa berkata, aku punya segala-galanya. Sangat luar biasa sekali. Ini perspektif Yakub, perspektif iman yang sangat luar biasa. Ayat 12. Kata Esau, baiklah kita berangkat, berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tapi Yakub berjalan ke Sukot, lalu mendirikan rumah untuk ternaknya. Dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu namanya Sukot. Nah, di sini ada beberapa komentator yang saya baca, mereka mengkritik Yakub sekali lagi. Jadi banyak komentator senang mengkritik Yakub ya. Mereka bilang Yakub membohongin lagi Esau, katanya ya, bahwa Esau, dia bilang bahwa dia akan sampai kepada Esau di Seir, namun ujung-ujungnya tidak, malah ke Sukot ya, ke Sukot mendirikan rumah di sana. Tapi saya melihat ini justru positif ya. Masalah dia membohongin Esau belum tentu. Artinya begini, nomor satu ini basa-basi, tapi basa-basi pun ditepati begitu. Artinya ketika Yakub sampai ke Sukot, bisa saja dia kemudian pribadi pergi ke Seir, lalu kasih tahu Esau bahwa saya di Sukot sekarang. Jadi dia mengunjungin Esau. Ada banyak hal yang tidak dicatat bagi kita gitu ya. Tapi justru saya melihat bahwa Yakub bertindak dengan bijak di sini. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia menolak untuk berjalan bersama dengan Esau, menolak orang-orang yang dikirim Esau. Karena apa? Dia tahu bahwa dia dengan Esau, puji syukur sudah berbaikan, itu sangat luar biasa. Tapi dia dengan Esau pada intinya adalah orang yang berbeda. Dan mereka adalah dua sungai yang berbeda, dua arus yang berbeda. Esau punya kedagingan dia, sedangkan Yakub tahu dia hidup untuk Tuhan dan dia adalah pewaris janji Abraham. Jadi dia harus berpisah dengan Esau. Dan ini hal yang positif dengan Tuhan. Jadi bahkan kita harus belajar hari ini dari Yakub bahwa kita harus terpisah dari dunia ini begitu. Ya, terpisah dari dunia ini dan memisahkan diri dari kedagingan kita dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang positif ya. Jadi dia bilang tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Dan pulanglah Esau pada hari itu dan berjalan ke Seir, katanya. Dan akhirnya Yakub pergi ke Sukot. Nah, di sini memang kita bisa mengkritik Yakub. Jadi yang tadi masalah dia nggak ke Seir itu tidak perlu dikritik. Tapi bahwa dia ke Sukot lalu mendirikan rumah di sana. Nah, Sukot itu punya arti semacam ini ya, tempat ini. Gubuk atau rumah-rumah ya, kasih nama Sukot. Coba kita baca dulu. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Shikem di tanah Kanan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Shikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Dan ini mirip dengan Abraham. Abraham dijanjikan Tuhan punya tanah. Semua tanah itu punya dia, tapi ketika Sarah mati dia terpaksa harus bayar
untuk mendapatkan tanah kubur untuk Sarah. Dan ini yang dikatakan oleh kitab Ibrani bahwa sampai matinya pun mereka belum mendapatkan janji Tuhan itu dengan keseluruhan, tapi mereka melihatnya dari jauh dengan iman dan mereka percaya gitu ya. Oke, dan Yakub beli di sini tanah di dekat kota Shikem namanya. Yang mendirikan mesbah di situ dinamainya Allah Israel ialah Allah. Dan ya, mendirikan mesbah, ketika Abraham, Ishak dan Yakub mendirikan mesbah itu biasanya pertanda bahwa mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Dan tentu ya, Yakub baru saja menang atas Laban, artinya Tuhan bantu dia dengan Laban, lalu Tuhan bantu dia dengan Esau, suatu pengalaman yang luar biasa. Dia dirikan mesbah di situ. Tetapi bisa jadi memang ada sedikit kritikan yang bisa kita sampaikan pada Yakub di sini, yaitu bahwa dia tidak kembali ke Betel. Ya, jadi dia ke Sikem, dia tidak kembali ke Betel, padahal Tuhan sebenarnya menyuruh dia ke Betel, begitu, ke Betel. Dan itu yang dijanjikan oleh Yakub, bahwa tempat ini akan menjadi rumah Tuhan katanya. Ya, jadi mestinya dia dirikan mesbah di Betel, dia tidak ke Betel, dia ke Sikem. Dan nanti kita akan lihat sepertinya kesalahan ini. Jadi orang beriman pun bisa membuat kesalahan. Dan di sini Yakub sepertinya memang membuat kesalahan. Dia tinggal dekat Sikem, mendirikan rumah-rumah di sana. Dan sepertinya nanti kita akan lihat di pasal 34 akan muncul masalah di Sikem. Ya. Oke, jadi selesai kita pasal 33. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang indah yang kita dapatkan, kiranya bisa diterapkan. Jadi saya ingin agar pelajaran eksegesis kejadian kita bukan hanya belajar ini ya, banyak hal secara teoritis, namun saya ingin pelajaran eksegesis kejadian ini menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup Anda ya, secara pribadi. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tolonglah supaya kami belajar Tuhan, belajar dari Abraham, Ishak dan Yakub. Belajar dari apa yang Kau ingin katakan pada kami. Tolong kami, mahasiswa-mahasiswi, agar mereka menangkap ini dan suatu hari melakukannya dalam hidup mereka dan juga mengajarkannya kepada orang-orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, sampai di sini. Maranatha.